Do you wanna know? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi guru. Gimana kabarnya hari ini? Baik semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik semua. Ibu absen dulu ya. Raja Hadir Bu. hadir, alhamdulillah. Uki Hadir Bu. hadir. Fatih Hadir Bu. hadir. Farid mana Farid? Jadi sakit penting Bu. Farid sakit. Semoga kita doain ya, semoga Farid cepat sembuh. Amin. Amin. Selanjutnya sebelum mulai pembelajaran nih, coba cek dulu kanan kirinya ada sampah gak? Tidak Kalau ada ada Bu. sampah, langsung Bersih. bersih semua, benar? Ya. Ya, bagus. Yaudah, sebelum mulai pembelajaran, mari kita baca doa dulu. Coba siapa yang memimpin? Saya Bu. Raja silakan memimpin ya. Oke teman-teman, sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ada yang tahu nggak hari ini kita mau belajar apa? Tahu Bu. Apa? Aja udah belajar semalam. Udah. Ya belajar apa kita hari ini? Sumber daya alam. Belajar sumber daya alam. Nah, ada yang tahu nggak tuh sumber daya alam apa sih? Sumber daya yang berasal dari alam. Kita udah pada tahu, udah pada baca nih ya semalam. Ya, hari ini kita bakal belajar sumber daya alam, mengenai sumber daya alam. Kenapa kita belajar mengenai sumber daya alam? Supaya kita tahu apa aja sih sumber daya alam yang ada di Indonesia, gimana cara kita memanfaatkan sumber daya alam yang ada, dan gimana cara kita menggunakan sumber daya alam yang ada itu dengan bijak. Jadi langsung ibu jelasin aja ya. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai sumber daya alam. Sumber daya alam itu adalah sumber daya yang berasal dari alam yang dapat digunakan oleh manusia. Ada yang tahu nggak sumber daya alam itu apa aja? Sumber daya alam Raja coba. ada tumbuhan, hewan, air, dan matahari ya, itu semua. Dari sumber daya alam itu ada sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Coba tahu gak ciri-cirinya? Ciri-ciri sumber daya alam yang dapat diperbarui. Ciri-cirinya tidak akan habis. dapat diproduksi kembali. Betul. Ciri-ciri yang tidak dapat diperbarui kembali ada yang tahu nggak? Uki apa? Tidak dapat diproduksi kembali. Tidak dapat diproduksi kembali. Akan habis. Betul. Nah, di sini ibu punya gambar nih, beberapa gambar. Di sini ada batu bara. Nih ada Air, emas, hewan, tumbuhan, besi. Nah, ini semua kan sumber daya alam nih. Tapi kan kita belum tahu nih ini sumber daya alam yang dapat diperbarui atau yang tidak dapat diperbarui. Coba ada yang berani nggak nyebutin matahari ini dapat diperbarui atau tidak dapat diperbarui? Dapat diperbarui. Kalau besi Tidak dapat diperbarui. tidak dapat diperbarui. Kalau Dapat ini diperbarui. ini hewan Dapat diperbarui. Coba kenapa dapat diperbarui? Karena bisa dikembangbiakan. Dapat diproduksi kembali atau dapat dikembangbiakan lagi. Kalau air Dapat diproduksi kembali. berarti masuknya ke Dapat dapat diperbarui. diperbarui karena air nggak mudah habis ya. Terus ini emas Tidak dapat diperbarui. tidak dapat diperbarui, dan terakhir batu bara Tidak dapat diperbarui. kenapa tidak dapat diperbarui? Karena akan habis. Karena akan habis atau cepat musnah. Nah,
sumber daya alam itu tentunya kita dapat memanfaatkan sumber daya alam itu untuk dapat digunakan. Coba dari beberapa gambar ini, silakan dipilih satu orang dua untuk menyebutkan manfaatnya. Coba Raja pilih yang mana? Iya. Satu lagi. Air lagi nggak? Yang mau dipilih? Mas lagi. Coba dari siapa yang mau duluan nih nyebutin manfaatnya apa? Oke, ayo Uki silakan. Dagingnya untuk Itu apa tuh? Sebutin dulu. sapi Sapi masuknya ke dapat dapat diperbarui. diperbarui. Nah, manfaat yang bisa kita dapat dari hewan itu apa? Dagingnya bisa dimanfaatkan untuk dikonsumsi. Konsumsi. Susunya bisa dikonsumsi. Berarti menjadi sumber makanan kita semua. Satu lagi gambar apa? Air, Air. Manfaatnya untuk minum, minum, mencuci, mencuci, mandi. Berarti air masuknya tadi ke dapat diperbarui. diperbarui. Beri tepuk tangan untuk Uki. Selanjutnya Raja. Di sini ada matahari Matahari masuknya ke sumber daya alam apa? yang dapat diperbarui. Dapat diperbarui. Manfaat yang dapat kita ambil dari matahari Bisa menerangi bumi, untuk menjemur pakaian, menjemur ikan. memberikan. Ya betul. Terus satunya gambar yang satu ya. Untuk wangi. Ini Ini gambar apa? ada besi Besi masuknya ke sumber daya alam yang tidak dapat tidak dapat diperbarui. Betul. Ada untuk bangunan. Untuk bangunan. Ya bisa kita gunakan untuk membantu dalam pembangunan rumah gitu ya. Ya beri tepuk tangan buat Raja. Nah di sini ibu punya video, kita tonton video dulu ya tentang sumber daya alam. Setelah kita menonton video mengenai sumber daya alam tadi, mari kita buka bukunya halaman 20. Coba. Nah, di situ ada kegiatan Ayo Membaca. Di sini Ibu bacain dulu ya. Indonesia memiliki sumber daya alam berlimpah. Disebut sumber daya alam karena berasal dari alam. Penduduk Indonesia dapat menikmati sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Laut Indonesia terkenal karena ikannya. Lahan yang subur menghasilkan padi, jagung, serta tumbuhan lainnya yang sangat berguna bagi penduduk. Gas bumi, minyak, serta logam banyak memberikan manfaat bagi masyarakat. Sumber daya alam terbagi dua. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sebagai anak Indonesia, kamu harus tahu apa yang termasuk ke dalam keduanya dan apa dampaknya apabila kita kekurangan keduanya. Penggunaan sumber daya alam berlebihan akan mempengaruhi kehidupan manusia. Kita harus menghemat penggunaannya. Coba paragraf selanjutnya Raja dibaca. Sumber daya alam yang dapat diperbarui misalnya tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan air. Sumber tersebut termasuk kelompok sumber daya alam yang dapat diperbarui karena terus tersedia dan tidak dapat kita kelola untuk kita perbanyak jumlahnya.
Jumlah sumber daya alam ini sangat berlimpah. Agar sumber daya alam ini tetap tersedia, kita harus menggunakannya dengan bijak dan melestarikannya. Sumber daya alam ini sangat penting untuk menjaga keberadaannya. Paragraf terakhir, Uki coba baca. Minyak bumi, emas, besi, dan berbagai tambang termasuk ke dalam kelompok sumber daya alam tidak dapat diperbarui. Mengapa demikian? Karena jumlahnya sangat terbatas. Untuk menghasilkan minyak bumi diperlukan waktu yang sangat lama. Oleh sebab itu kita harus hemat menggunakan sumber daya alam ini. Ya, udah selesai membacanya. Di bawahnya terdapat beberapa soal yang harus dikerjakan. Silakan dikerjakan dulu, Ibu kasih waktu 15 menit ya. Sudah selesai, Bu. Udah selesai semuanya. Sudah. Oke, sekarang kita bahas ya dari nomor 1. Berdasarkan teks, berikanlah masing-masing 3 contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui. Ada yang berani jawab gak? Coba. Ada, coba. Apa jawabannya? Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah tumbuhan, sinar matahari, angin. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah minyak bumi, emas, dan besi. Ya betul jawabannya. Lanjut ya, nomor 2. Nomor 2, soalnya berilah 3 contoh lain di luar teks ya. Teks bacaan sumber daya alam yang dapat dan tidak dapat diperbaharui. Siapa yang mau jawab? Uki, coba Uki Tanah, silakan. hasil pertanian, hasil perkebunan Itu apa sumber daya alam yang dapat diperbarui. Batu bara, nikel, timah, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Ya betul. Selanjutnya nomor 3 terakhir. Berikanlah contoh kegiatan ekonomi yang memanfaatkan kedua jenis sumber daya alam tersebut. Ada yang berani ngasih contoh? Ibu kasih contoh dulu ya nih. Misalnya matahari bisa digunakan penjual ikan teri untuk menjemur ikan teri sehingga ikan terinya nanti menjadi kering, lalu bisa diperjualbelikan. Ada yang berani ngasih contoh lain nggak? Coba. Uki. Nggak berani. Nggak berani. Kenapa nggak berani? Udah paham belum nih ya? Ada yang mau dipertanyakan nggak? Ada yang mau nanya? Selanjutnya, Ibu buat tugas yang harus kalian kerjakan di rumah. Ini tugasnya ada ini sama ini. Tugas tentang sumber daya alam agar kalian bisa mempelajari kembali di rumah, oke? Ya, Jadi hari ini kita belajar apa aja coba dari tadi? tentang sumber daya alam. Tentang sumber daya alam. Coba Raja berani menyimpulkan nggak hari ini kita belajar apa aja sih? Kita belajar tentang sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Ya benar ya. Jadi hari ini kita belajar mengenai sumber daya alam yang merupakan sumber daya yang berasal dari alam yang dapat digunakan oleh manusia. Terus sumber daya alam juga dapat dibagi menjadi 2, sumber daya alam yang Dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Sekali lagi nih contoh-contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui. Coba matahari, hewan, tumbuhan. Kalau sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, contohnya apa aja? Batu bara, timah, emas, emas, besi. ya, besi. Pintar semuanya udah pada paham ya? Nggak ada yang mau ditanyakan lagi? Nah, Nggak. Gimana nih pembelajaran hari ini, menyenangkan nggak? menyenangkan sekali, Berkesan? berkesan. Ya udah sampai sini aja pembelajaran kita mengenai sumber daya alam. Tadi kan kita buka dengan doa, sekarang kita tutup juga dengan doa. Ada yang mau memimpin? Tadi gantian, tadi yang udah mimpin buka doa siapa?
Raja, sekarang ganti Arti yang Mari kita tutup pembelajaran ini dengan doa teman-teman. ya, berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Doa selesai. Silakan pulang ke rumah masing-masing, langsung pulang ya, jangan main, pulangnya hati-hati. Kalau belum dijemput jangan pulang dulu. Pulang sendiri. Oh, kalau pulang sendiri pulangnya hati-hati ya. Nah, ya udah, sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.